Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat suara Sidoarjo, pagi ini di program Sidoarjo Kota UMKM kita nanti akan ngobrol bareng dengan sahabat-sahabat kita yang sudah hadir. Wah, karena sapaannya suara Sidoarjo sahabat, jadi saya menyapa narasumber kita dengan sahabat, gak apa ya Ibu ya? Baik, biar lebih akrab, biar lebih dekat, langsung aja pagi ini saya pengen memperkenalkan juga dari UMKM Sidoarjo ya, Korcam Sidoarjo nih informasinya ya. Oh ya benar, dari Sidoarjo. Ya, yang pertama saya ingin sapa dulu ada Ibu Nino Nur dari Pigora. Oh, ini untuk produknya Pigora lukisan dan fashion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Ibu Nino ya, berarti ya. Oke, nah menemani Ibu Nino pagi ini juga ada Ibu Titin Nur Faiza dengan usahanya ini adalah keripik tempe. Keripik tempe. Namanya Miss Titin gitu ya. Iya, betul. Sesuai dengan brandnya Miss Titin. Oke, ownernya namanya Titin gitu ya. Jadi produknya dikasih Miss Titin. Oke. Iya. Baik. Nah, sudah penasaran pastinya ya bagaimana pengalaman Ibu Nino dan juga Ibu Titin juga selama memiliki usaha di bidang atau memilih menjadi seorang pelaku UMKM apalagi di Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini kita ngobrol dulu dengan Ibu Nino nih. Bu Nino sudah lama nih punya bisnis. Ini kan kalau biasanya kita ngomongin UMKM kan banyak banget yang bisnisnya adalah kuliner gitu ya. Tapi Bu Nino ini beda banget karena bisnisnya ini seperti figura, lukisan dan fashion ya. Iya. Ini sudah lama kah Bu? Alhamdulillah sudah 20 tahun. Nama usahanya ini adalah Nina Art Gallery ya? Iya, Nina Art Gallery. Oke. 20 tahun Bu? Iya, 20 tahun. Wow, ini sejak awal memang udah di bagian-bagian figura lukisan fashion atau itu pengembangan loh Bu? Awalnya Ceritanya. cuma figura saja, jadi pengembangannya untuk di situ, di lukisan terus fashion. Oh, oke. Awalnya bikin yang menerima- figura gitu ya? Bikin figura, bikin frame-frame figura itu untuk yang difoto. Oke, kenapa nih Bu kok berangkatnya dari pembuatan figura ini? Waktu itu ya pengen aja ya, karena kita itu pengen mengabadikan foto-foto kita gitu, karena kesukaan hobi kok jadi kenapa nggak dibuka usaha aja gitu loh. Oke, baik. Ini memang dari kan kalau bikin figura itu kan bahan dasarnya apa ya Bu ya? Kayu ya biasanya. Kayu sama fiber sekarang. Dulu awalnya kayu, sekarang fiber. Fiber juga gitu ya. Memang kalau kayunya nggak sulit tuh Bu cari bahan bakunya. Kalau waktu dulu insya Allah tidak, kalau sekarang agak susah. Oh, dari Sidoarjo aja atau ambil dari luar kota? Ngambil dari luar kota Oh, jelasnya. kayunya itu ya Iya. Bu ya. Wow, keren. Nah, Bu Nino ini kalau memang sudah bergabung dengan Dinas Koperasi ini sejak awal usahanya atau baru-baru aja Bu? Sejak awal usaha mulai tahun 2005. 2005, wah keren. Nah selama ini pengalamannya apa aja nih Bu berada di bawah naungan dari Dinas Koperasi? Alhamdulillah ya banyak sih Mbak, ikut-ikut pameran juga ke situ, terus mengadakan pelatihan untuk melukis di situ. Banyak sekali manfaatnya di situ. Oke. Ini yang pintar ngelukis Bu Nino atau suami atau ada anaknya nih? Insya Allah saya. Wah, jadi pengen ngerti nih ya Bu Nino melukis ya? Boleh. Ini untuk jenis lukisannya apa aja Bu berarti? Untuk saya kebanyakan masuknya di fashion, untuk di baju, di jilbab, sepatu, tas. Yang masuknya di situ. Kalau untuk di kanvas sudah ada ahlinya sendiri. Oh, oke, Karena baik. kita beda alirannya. Kalau saya aliran senengnya kalau wanita sukanya bunga-bunga. Jadi kenapa nggak saya salurkan di fashion aja? Gitu. Oh, oke. Jadi dari lukisan akhirnya bikin produk fashion Iya. juga. Oh, jadi masih berkaitan ya Bu berarti ya? Iya.
Oke deh. Baik. Nah, kalau ngomongin tentang usaha yang ini istilahnya kan ini kan barang yang apa ya? Dia dalam waktu yang tidak ada masanya ya. Kalau kuliner kan ada masa berlakunya begitu Bu ya. Nah, terus juga kalau dari usaha yang dijalankan oleh Ibu Nino selama ini apa saja nih pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan? Nah, yang paling sulit kalau kita memilih usaha figura, lukisan ataupun fashion, masing-masing pengalamannya gimana, Bu? Semuanya ini kan tergantung kitanya, Mbak ya. Kalau bikin frame figura kita siapkan bahan-bahan bakunya. Kalau untuk lukisan, kadang-kadang orang ada yang mau pesen, aku mau yang seperti ini, insya Allah saya bisa mengerjakan gitu. Untuk di bajunya juga seperti itu. Kadangkala, aku pingin model seperti ini, dilukis seperti ini, jadinya ya saya buatkan. Kalau partai banyak sih butuh waktu yang lama karena melukis itu enggak selesai 1 hari 2 hari, seperti itu butuh waktu. Terus juga ada terkait perizinan juga nggak sih Bu, atau pengurusan apa ya untuk mematenkan produknya ini? Nggak ada ya, nggak pakai seperti itu ya kalau kita bicara tentang produk seperti figura, lukisan atau fashion ini ya? Iya, enggak Mbak, karena lukisan itu kan luas. Iya. Jadinya kalau saya patenkan ini punya saya nggak bisa. Di situ jadinya ya cuma punya izin usaha saja. Izin usaha ya, Iya, oke. tapi belum memang. Oke, baik. Nah, kalau dari pengiriman Bu, ini pernah nggak sih menerima pesanan dari luar kota? Terus terkait pengirimannya gimana? Untuk biar aman gitu selama ini gimana Bu? Untuk pengirimannya ke luar kota, kalau figura kita packing dengan palet, Mbak. Oh, yang pakai palet besar. ya. Jadi diamankan dengan kayu-kayu itu dengan triplek seperti itu, karena kan yang dikirim kan ada kacanya. Kalau ngirim lukisan sih mudah, kalau ada film kaligrafi itu yang susah di situ. Juga beratnya juga ya. Kalau ngirim baju sih, fashion sih Gampang aja ya. Ya, yang kesulitan di packing figuranya itu harus butuh ketelatenan juga. Kalau nggak aman sampai di rumah orangnya, sampai di sana pecah, waduh yang tanggung jawab ini. Oke. Nah, tapi selama ini paling jauh pernah kirim ke mana Bu? Ke Kalimantan. Kalimantan. Iya. Oh, oke. Itu sampai berapa hari ya kalau pengiriman figura? Lama ya Bu? Sekitar ya 1 minggu lebih, Mbak. Oke. Nah, oke, sahabat, kita pagi ini di program Sidoarjo Kota UMKM berbincang bersama dengan Ibu Nino dan juga Ibu Titin ya dari UMKM Sidoarjo yang pagi ini ingin bergabung. Silakan Anda bisa manfaatkan telepon kami di 0318961514. Teleponnya boleh pakai pesawat telepon biasa ataupun lewat WhatsApp ya, WhatsApp call, atau kalau yang ingin bergabung juga ada nomor redaksi juga di WhatsApp 0821326409. Selamat pagi juga untuk Anda sahabat Suara Sidoarjo yang pagi ini mungkin sudah nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live ataupun yang lagi nonton juga di Facebook, Twitter atau Instagram Suara Sidoarjo. Pagi ini kita nanti akan berbincang seputar UMKM. Jadi kalau Anda yang punya pengalaman atau ingin sharing juga dengan narasumber kita, silakan. Saya tunggu untuk Anda bisa bergabung ya untuk pagi ini. Nah, kalau tadi ngobrolin dengan Ibu Nino ini tentang figura, lukisan, dan fashion. Ini produk yang berbeda dengan produknya Ibu Titin ya. Bu Titin ini lebih ke kuliner ya Bu ya? Betul. Sudah berapa lama Bu Titin usahanya? Saya ini sebenarnya menggeluti usaha dari tahun 2016 awal. Tapi waktu itu belum gabung dengan UMKM. Jadi produknya itu kemasannya masih simple sederhana. Ketika gabung dengan UMKM ini pada tahun 2019 itu mengalami perubahan yang sangat luar biasa, yaitu mulai dari izin edar saya harus ngurus, kemudian kemasan juga diperbarui sehingga sekarang keripik tempe Miss Titin itu memiliki kemasan yang keren. Oke. Ada contohnya nggak nih Bu? Ada. Oh, ada dong ya. Jadi yang penasaran nih kita bisa lihat ya kemasannya ya.
Jadi ini bisa memang buat oleh-oleh juga ya Bu ya? Iya, berarti ya? siap. Ini bisa oleh-oleh juga. Oke, nih coba ya. Camilan di rumah. Oke, nah jadi ini tinggal ditenteng gini aja ya? Iya, betul. Oke. Juga bisa dirasakan itu kalau Kelihatan nggak misalkan ya? nanti. Masih delay nih ya di YouTube ya. Yang nonton banyak banget ini pagi ini ya, coba nih. Yang benar penasaran nih mungkin ya udah kelihatan ya. Oke. Ini nah kalau kita kalau tadi kan kalau figura, lukisan, fashion itu tidak terlalu banyak pengurusan terkait perizinan ya Bu Nino ya. Tapi kalau kuliner kan harus ada izin dan kan banyak banget tuh kayaknya. Selama ini Betul. bagaimana pengalamannya? Kalau di sini kayak ini udah belum ya? Udah Oh, ada udah ya. PIRT-nya, PIRT-nya udah ada nih. Sudah. Ini lagi proses ngurus sertifikasi halalnya juga Oke. ke depannya. Jadi pengurusannya ini melalui UMKM Kecamatan Sidoarjo ini alhamdulillah ilmu yang diberikan itu sangat menunjang kami sehingga untuk mengurus surat-surat itu cepat gitu. Jadi untuk pengurusan PIRT itu enggak sampai 2 bulan itu sudah keluar. Udah selesai Gitu. ya. Iya, betul. Jadi kami mendapatkan informasi yang jelas dari para koordinator juga teman-teman yang sudah menjalani prosesnya sebelumnya. Jadi sudah tahu jalannya akhirnya ya cepet gitu. Biasanya kan sampai 3 bulan untuk pengurusan, tapi kemarin alhamdulillah mungkin untung ya sebelum corona ya jadinya sudah selesai itu bulan Februari itu sudah keluar nomor izin edarnya. Jadi sangat cepat. Nah, ini tadi kan kemasannya kan kemasan praktis ya, Bu ya. Iya. Terkait kemasan ini apakah juga ada pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi? Ada. Jadi kita itu harus memiliki aneka macam kemasan karena selera pasar itu kan beda-beda. Jadi kalau misalkan kita ada di mana ketika kita memasarkan, jadi kita harus mengetahui target pasarnya, keinginannya seperti apa gitu supaya selain barang kita nanti itu bisa produknya itu terjual, kemudian minat masyarakat ngelihat oh ya aku cocok ini antara produk dengan rasa serta kemasan sesuai gitu. Jadi kita menyesuaikan itu semua. Makanya kenapa banyak pelatihan yang memberikan kami pengetahuan tentang itu gitu. Jadi supaya kita itu makin maju lah untuk jadi pengusaha bisa cepat naik kelas. Oke, jadi ini tadi ya ilmu baru nih. Ternyata kalau bikin produk ini biar bisa masuk di beberapa pasar itu ya menyesuaikan lagi ya kemasan juga ya. Iya, Oke. jadi nanti kalau kita ada di pasar menengah ke atas, maka kemasannya pasti lebih elegan, lebih berbeda gitu. Kalau kemasannya seperti ini yang agak simpel juga kita ada di tengah-tengahnya itu. Jadi semua bisa menikmati. Ini Ada cuman juga salah kemasan satu rentengan contoh ya? juga ada. Oh iya? Iya. Keripik tempe? Betul. Jadi kemasan rentengan itu kami sediakan untuk warung-warung, warung kopi, bakso, kemudian kantin sekolah. Sebelum Corona ini kan kami nyetok di beberapa kantin sekolah dan koperasi. Jadi semuanya insya Allah bisa menikmati keripik tempe ini. Nah, ukurannya seberapa itu, Bu? Kalau di sekolah isinya Kecil 7 ya? biji. 7 biji ya. ini tapi yang berbeda dari keripik tempenya Bu Titin ini kan bulat-bulat gini, Bu ya. Iya. Ini tempenya asli tempe Sidoarjo bikin sendiri atau ambil dari kota lain nih? Saya ambil dari kota lain, dari kota Malang. Oh, Iya, tuh dari kan makanya saya Sanan. kok bulat-bulat gitu ya kan? Iya, dari sana. Tapi itu kami proses lagi. Jadi kita ngambil kedelai, kemudian diproses lagi, baru bisa dijadikan seperti ini. Jadi bentuknya bulat. Kalau mau bentuk kotak juga bisa sesuai kita mau ukurannya gimana gitu. Oke deh, baik. Nah, seru sekali ya pagi ini kita berbincang bersama Bu Nino dan juga Bu Titin dari UMKM Sidoarjo. Nah, Bu Nino, ini kalau tadi ngomongin tentang lukisan begitu ya, karena kan tadi berangkat dari passion, kesukaan gitu ya, Bu ya. Nah, selama ini berarti kalau Bu Nino ini hanya melukis desain saja atau juga ini model apa ya, Bu ya? Kan sekarang ada nih yang melukis di atas baju itu apa ya istilahnya ya? Melukis di atas baju. Itu apa ya istilahnya? Nah, ini dia. Ini yang melukis Ibu ya? Iya, ini saya. istilahnya lukisan apa ya, Bu? Coba kita lihat nih. Ya,
Ya lukisan di atas kain. Di atas kain. Oh, bagus banget. Ini pakai cat air atau ada khusus ya, Bu ya berarti ya? Catnya yang saya pakai cat tekstil. Cat tekstil ya. Iya. Nah, lihat nih sahabat ya, saya coba tunjukin nih. Oke, sudah terlihat belum ya? Kelihatan ya, udah ya. Nah, ini bagus banget. Dan memang hasilnya beneran artistiknya kelihatan banget ya di sini ya. Ini pertamanya digambar dulu atau langsung aja dilukis, Bu? Iya, digambar, di sketsa dulu. Di sketsa dulu? Itu didasari, terus diwarnai, seperti itu. Oh, sketsanya itu pakai di kertas dulu gitu, Iya. ditempel atau Iya, langsung di sini, Bu? di kertas dulu, habis itu ditempel. Baru ditempel dan Garis, terus diwarnai. Untuk bagi pemula, kalau saya sih langsung, Mbak. udah hampir berapa tahun ya, Bu ya? 20 tahun ya? 22 tahun. 20 tahun. Iya, nah, keren banget loh, Bu. Ini berarti pengerjaannya untuk misalkan ini kerudung ya berarti, Bu ya? Itu saya pakai jilbab. Oh, untuk jilbab ya. Ini kira-kira pengerjaannya berapa lama, Bu, untuk satu Jilbab itu jilbab? 5 menit selesai kalau saya. Oh iya? Tapi ini harus pakai dijemur dulu nggak sih, Bu, nanti setelah dilukis? Dikeringkan dulu. Pengeringannya di ini nggak dijemur atau di bawah sinar matahari atau ada khusus tuh pengeringannya? Enggak, diangin-anginkan saja seperti itu, sudah kering kok, Mbak. Oh, oke. Jadi meskipun misalkan di luar kondisi tidak ada matahari seperti saat ini ya, mendung, itu nggak jadi masalah Nggak ya. jadi masalah. Di dalam rumah kena angin aja bisa gitu Sudah ya. kering. Kalau untuk cat Oke. tekstilnya. Nah, ini juga bisa terima custom loh ya, pemesanannya ya, pengen gimana gitu. Nah, ini juga, oh ada di tas juga ya, Bu ya? Terus ada di baju, sepatu, semuanya yang saya lihat ingin saya lukis. Ini nanti jangan-jangan Studio Suara Sidoarjo butuh dilukis juga nih sama Bu Nino ya? Boleh. Setuju kata Karin. Nih bagus banget nih. Berarti kalau tas ini apakah memang sudah tas bisa nggak sih kalau misalkan Bu saya punya tas nih tapi masih polosan aja, kalau misalkan dilukisin bisa nggak gitu? Bisa. Atau satu sama tasnya, Bu Nino? Bisa, monggo kalau Macam-macam kalau ya. punya Nah, ini. tas yang kosong-kosong itu boleh dibawa ke Nina Art Gallery. Tak sulapnya jadi seperti apa nanti. Wah, keren. Nah, ini dia nih. Bu, kan gini, setiap kain ini kan beda-beda kan jenisnya gitu. Bahannya tapi tetap sama ya untuk setiap melukis dari setiap bahan dasar. Semuanya sama. Terus Tidak ada ada kesulitan perbedaan. nggak sih, Bu? Untuk satu jenis kain yang nggak bisa saya lukis itu blue through. Oh Ya, iya, karena ada serabutnya. serabutnya ya. Nggak bisa saya lukis, ya itu aja. Oh, Kalau oke. kain lain insya Allah bisa Bagus ya. tanpa ada pengecualian. Keren. Oke, baik. Nah ini Baju-baju dia ya. saya Oh ini yang di baju ya. Sebentar. Saya taruh kemana nih ya? banyak banget. Banyak banget yang dibawa nih ya contoh-contohnya. Nah coba lihat Ibu. Nah ini dia. Nah ini kalau kita lihat ini adalah salah satu baju sahabat yang dilukis oleh Bu Nino. Nah ini ya. Nah kalau untuk baju ini berapa lama, Bu? Dia kan banyak banget nih. Dari pola atas, di tengah sampai dengan ke bawah. Detail ya. Detail banget. sekali. Itu Ini kan juga kan banyak ya. Seperti bunganya ini kan kecil-kecil begini, Bu ya. Iya, Sampai seminggu kah? sehari dapat satu itu. Oh sehari ya. Keren, Bu Nino luar biasa. Iya. Tangan-tangan kreatif gitu loh Iya, ya. Wah, bener-bener. nggak butuh waktu lama sudah jadi. Keren Bu. Enggak, Wah, karena wah. soalnya dituntut produksi. Kalau nggak dituntut produksi mungkin saya bisa 1 minggu. Oh santai aja gitu ya. Nanti kalau numpuk order gimana? Harus Oke, cepat ini ya bagus kalau kita banget kerja ya. itu. Iya, betul. Nah, Jangan oke sampai deh. hari ini ada pesanan kita tunda, jangan. Iya. Itu saya enggak suka. Pernah nggak sih Bu gagal pada saat untuk melukis itu? Ya, pernah. Kalau pikiran lagi nggak mood banyak, itu mesti aduh kok nggak bisa ya. Oke. Dipaksa pun nggak bisa kalau lagi nggak mood untuk Ya, melukis. Jadi butuh suasana yang memang Tenang. pas hati tenang gitu Iya. ya, pikiran tenang baru melukis gitu Iya, ya. baru melukis. Kalau bikin keripik tempe gitu juga nggak sih? Mood nggak mood harus produksi. Karena kan itu apa ya? Sudah ada prosesnya, jadi ndak ada buka. Kalau sendi kan berdasarkan feeling ya, kita rasa gitu. Tapi kalau
keripik tempe kan pembuatan ya sudah proses melalui tangan yang sudah kita lakukan seperti biasa. Cuman mungkin kalau nggak mood ya yang buat mungkin yang nggak senyum gitu. Oh gitu aja ya. Itu aja bisa. Kalau saya nggak mood nggak jadi ini beneran. Harus bener-bener tenang. Oke. Yang paling pengalaman yang paling ini terkait dengan mungkin kegagalan pada saat melukis itu karena apanya? Maksudnya gambarnya yang nggak jadi atau mungkin karena jenis kainnya yang akhirnya untuk memaham kan butuh waktu tuh Bu ya untuk memahami jenis kainnya, terus mungkin cara melukisnya beda atau gimana gitu Bu? Kadang-kadang dari jenis kainnya juga, kadang-kadang nggak fokusnya kita, mau melukis bunga, kok jadi seperti ini gitu, Ngerasa kurang pas gitu ya Bu kurang ya? pas atau waktu teknik pewarnaannya. Ini mencucinya susah nggak sih Bu kalau baju dengan jenis lukis begini? Kalau lukis itu cucinya mudah saja asal jangan masuk mesin cuci karena ini kan termasuk baju cantik, baju seni ya. Karena ini ya juga nggak kotor-kotor amat gitu loh. Cukup dicuci dengan biasa saja. Oke, berarti mungkin dicelup-celupin aja gitu ya. Pakai deterjen nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, Ini baik. insya Allah kuat. Oke Sudah deh. uji coba kemana-mana ini. Oke, baik, kita disapa oleh Wisnu, thank you. Aduh, ini siapa namanya ya? Yang sudah menyapa juga di YouTube Suara Sidoarjo Live pagi ini. Semangat untuk para UMKM Sidoarjo, sukses selalu. Senandung luar biasa untuk Radio Suara Sidoarjo. Thank you. Dan juga ada Ibu Pipit P3 Shop juga. Sukses mulia selalu UMKM Sidoarjo. Amin. Oke deh, seru sekali perbincangan pagi ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Saya tunggu untuk Anda yang bisa bergabung juga pagi ini, ingin ngobrol, punya pengalaman dan ingin mengorek lebih dalam lagi tentang pengalaman Bu Ninu dan juga Ibu Titin dari UMKM Sidoarjo. Nah silakan pagi ini di program Sidoarjo Kota UMKM Anda bisa bergabung. Ini adalah program kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Halo arek-arek Jawa Timur,
Piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilbuk Sidoarjo 2020. Ya, sahabat suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml. Nah, ada juga nih sahabat untuk yang kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya di 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawu, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat suara Sidoarjo, kita kembali di program Sidoarjo Kota UMKM dan pagi ini kita masih berbincang dengan Bu Nino dan juga Bu Titin dari UMKM Sidoarjo. Ini sebelum kita lanjutkan, saya bagi waktu juga ke redaksi. Iya, Karin. baik. Ini Selamat sudah pagi, ada. Karin. Kenapa? Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Oh ya, telat banget ya. Belum sarapan? Belum, nanti ya kita sarapan ya. Oke. Wah, sarapannya nanti nasi pecel daun jatinya Miss Titin. Produk juga. Iya, jadi ini kan kalau kita pandemi kan kita harus inovasi dan kreatif. Kalau hanya jual keripik tempe aja itu agak lama penjualannya. Jadinya saya inovasi. Jadi saya pikir apa ya produk keripik saya ini supaya bisa cepat keluar juga gitu. Akhirnya saya inovasi dengan
pecel, tapi pecelnya ini pecel daun jati dengan dilengkapi keripik tempe Miss Titin gitu. Penasaran ya. Iya. Ini apa namanya, pertanyaannya kebetulan ada yang nanya gitu tadi. Kok udah dijawab duluan? Oh gitu ya. Itulah kekuatan Tetap ditanyakan apa bagaimana ya. Dia udah feeling gitu loh ya. Dia mau dibawa kemana nih. Gimana Rin? Iya, jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, Twitter, dan juga Instagram Suara Sidoarjo. Jadi ramai sekali ya. Yang pertama ini dari Ibu Sari di Porong. Untuk produksi lukisan dan fashion ini, kalau misal ada pemborong, bakal dikerjain sendiri atau ada yang membantu ya Bu? Terus yang kedua tadi, tapi jawabannya udah dijawab, tapi nggak apa-apa, tetap ditanyain lah ya. Iya, dari siapa? Dari di Twitter Ratna Wulandari. Oke. Selamat pagi Mbak Dika dan ibu-ibu narasumber. Mau bertanya ini, kan di Sidoarjo sendiri pasti banyak yang menjual keripik tempe. Terus gimana sih caranya Mbaknya ini memutar otak untuk terus bersaing dengan pebisnis keripik tempe yang lain? Oke, nafasi Terus yang ketiga dari WhatsApp lagi dengan Mbak Arin di Gedangan. Untuk Miss Titin dan Bu Nino, saya mau nanya ini, lokasi bisnisnya itu letaknya di mana ya? Terus kalau untuk pesan online apa bisa? Mau pesannya ini kemana kalau mau pesan online? Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Yang lainnya silakan, saya masih ada waktu, ada 30 menit ke depan ya kurang lebihnya, untuk bisa sharing juga dengan narasumber kita. Oke, yang pertanyaan pertama nih, Bu Sari di Porong, untuk produk fashion nih, kalau pas ada proyek gitu ya, wah ada pemborong ya tadi gitu gimana nih? Pemborong keren nih. Iya. Ini pemborong apanya dulu ini? Kalau ada yang mau ini, misalkan ada acara nih, mau pesen misalkan 50 atau 100 piece gitu, misalkan baju atau kerudung atau tas. Iya, kalau 1.500. Wah. Alhamdulillah. Gini, kalau pemborong seperti itu kan kita ada jeda waktu toh, kan nggak mungkin sehari 2 hari gitu harus selesai kalau untuk masalah lukisan. Tapi tetap di galeri saya, di butik saya mesti saya sediakan stok yang lebih dari seperti itu untuk menalangi kalau pas lagi seperti itu, karena lukisan nggak bisa kita bikin hari ini langsung selesai, nggak bisa. Otomatis jelas butuh waktu. Kalaupun ada mendadak yang banyak, saya nggak sendirian karena banyak yang saya ajarin untuk ibu-ibu yang kemarin saya ajarin melukis dan ini itu kan bisa dimintai, dia dapat penghasilan toh. Akhirnya saya juga dapat teman untuk mengerjakan yang dipesan itu. Karena saya kan juga ngisi pelatihan di PKK, di koperasi gitu. Itu yang saya ambil dari situ. Enggak siapa yang bisa membantu saya. Jadi insya Allah makanya saya mengadakan pelatihan ini juga untuk satu ya buat saya sendiri, terus juga untuk teman-teman yang bisa mengikuti, jadi kita itu saling membantu akhirnya kalau dapat orderan seperti itu. Enggak saya sendiri. Jadi enggak pelit ilmu ya Bu ya, tetap ilmu cara melukisnya dibagikan. Kalau mereka mau datang untuk belajar, monggo, saya lo melukisnya di galeri terbuka untuk umum. Oke. Bahan-bahannya itu sulit nggak sih cari untuk cat? Testingnya insya Allah tidak. Oke. Nah, gitu ya Bu Sari yang ada di Porong tadi ya, inilah. Berarti yang membantu itu ya dari teman-teman sendiri yang sudah pernah belajar gitu ya? Iya, dari teman-teman Ada sendiri. karyawan khusus nggak sih? Sebenarnya juga ada. Sampai berapa orang Bu? Yang membantu saya melukis ini ada 3-4 orang. 3-4 orang ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih tadi dari Mbak Ratna Wulandari nih tentang inovasi ya. Kalau ingin tetap, maksudnya biar tetap eksis gitu loh. Meskipun banyak pelaku usaha yang sama nih di bidang keripik tempe. Gimana Bu Titin? Kalau inovasinya itu selama ini kan target pasar kita itu selain ibu rumah tangga, anak-anak, mahasiswa atau remaja, itu kita dari wawancara dan polling serta meneliti yang sudah kami lakukan, mereka itu lebih senang dengan rasa keripik tempe yang rasa bawang daripada diinovasi menjadi yang kekinian gitu. Jadinya kayak
kok nggak nyambung ya gitu, rasanya kok nggak nyambung gitu. Berulang kali saya membuat aneka macam inovasi yang kekinian. Ketika dilempar ke pasar untuk mengetahui respon pasar itu, ternyata mereka tidak menyukai rasa yang seperti itu. Jadi mereka tetap ngefans dengan keripik tempe Miss Titin yang rasa bawang. Jadi yang memang ini kayaknya original dan itu pas gitu ya. Iya, rasanya. betul. Oke, baik. Nah, kalau tadi selain juga mempertahankan yang ada ini tadi, karena kembali lagi ya pasar yang menentukan gitu kan ya, yang memilih ya. Nah, itu tadi juga ada inovasi bikin pecel terus pakai keripik tempe, bukan peyek tapi keripik tempe. Oke, itu dibuat satu paket ya Bu ya berarti. Iya, ya? betul. Oke. Betul. Oke. Nah, ini ya tadi juga menanggapi juga berkaitan dengan pertanyaan dari Bu siapa nih? Arin ya? Mbak Arin di Gedangan. Lokasi bisnisnya ada di mana? Terus kalau online itu bisa nggak sih pesannya gitu? Boleh Bu Nino? Lokasi bisnis saya yang pertama di Jalan Erlangga nomor 46, depannya kantor KPNL, jadi Rumah Sakit Umum perempatan 100 meter ke barat. Nah, di situ ada galerinya juga, di situ untuk pikora, frame, lukisan dan kaligrafi. Yang galeri yang kedua di Dr. Wahidin nomor 8 Jasem Bulu Sidokare. Yang di situ juga ada galeri pikora, lukisan, kaligrafi, juga butiknya juga sekalian. Jadi untuk fashionnya di sana juga. Oke. Nah, ini kalau mau pesan atau mau lihat-lihat produknya juga ada online-nya juga nggak sih pemasarannya Bu? Ada, lewat Shopee ada. Lewat Facebook juga ada, Nina Art Gallery dan Eden Art Gallery. Nina Art Gallery. Iya, Nina Art juga Eden Art Gallery. Eden. Iya. Eden Art Gallery. Itu lihat koleksi-koleksi saya di situ semuanya. Oke, baik. Nah, kalau Bu Titin? Kalau keripik tempe Miss Titin itu bisa dicari di Go atau GrabFood ada. Kemudian ada di IG yaitu keripik tempe Miss Titin. Kemudian di Shopee juga ada. Nah, monggo silakan. Kami juga menyediakan offline di rumah, jadi yang mau datang atau mau delivery order bisa. Jadi di Jalan Hasanuddin, Madrasah 2, nomor 82, Celep, Sidoarjo. Belakangnya Panti Asuhan Aisyah Celep itu. Tetangga dengan kita. Iya, tetangga aja kok ya, masih seputaran kota ya. Iya, betul. Satu kelurahan. Satu desa. Oke, ini dekat bagi yang rumahnya Sidoarjo Kota ya. Jadi kalau yang rumahnya kayak saya Sukodono gitu ya nggak apa-apa, nanti boleh ya. Ketemunya di Suara Sidoarjo. Siap. Yang dekat. Oke deh. Nah Bu, ini kan kita kembali dalam kondisi saat ini kan kita dihadapkan adanya pandemi gitu ya. Nah, apakah ada penurunan omset nih selama sejak adanya pandemi? Jelas awal pandemi ada penurunan omset itu pasti. Di situ saya coba bersabar, namanya orang dagang itu kan nggak mesti melulu laku dan laku tau Mbak. Kadang kalanya ada, kadang kalanya tidak. Tapi di situ saya tetap bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Yang penting untuk menutup pos-pos 1 bulan ini terselesaikan. Biasanya kalau dari order yang sebelumnya, misalkan per bulan atau hitungan per hari itu berapa piece, terus sekarang jadi berapa gitu Bu? Iya, hampir 50%. Separuhnya ya? Insya Allah. Tapi saya harus tetap bertahan, tetap semangat. Nah itu sempat dikomunikasikan nggak sih apa yang harus dilakukan saat terjadi kondisi yang seperti ini? Mungkin ada sharing juga dengan dinas koperasi? Iya, kita bincang seperti itu. Jadi kita bikin inovasi baru. Sekarang yang lagi tren apa? Kayaknya bikin masker lukis yang saya lagi gencarkan di situ. Ada ya bikin juga ya. Tetap berbau lukisan, tapi apa yang saya lukis? Masker. Alhamdulillah, semua orang ngambil dengan partai yang banyak lah di situ, jadi nutup sudah. Untuk souvenir kan kemarin
Terus ada juga untuk dijual orang umum, diambil dan seperti itu. Tapi yang berbau lukisan. Oke, Tetap keren. lukisan. Oke deh, kalau Bu Titin sendiri gimana nih? Penurunan itu sangat drastis ya untuk kami, yaitu kami berada hingga di orange zone, yaitu sekitar 40-60% penurunan omset. Sehingga cara untuk menutup penurunan omset itu, jadi kita yang dahulunya gencar offline, karena peminatnya itu lebih banyak offline daripada online ya. Jadi gimana caranya saya itu harus online itu jalan gitu. Jadinya saya membuat grup dagang, yaitu grup dagang celep itu menghimpun orang-orang yang jualan untuk memiliki satu tempat. Jadi di situ kami bisa mempromosikan produk-produk kami. Kemudian jadi setiap pagi itu saya senantiasa promo nasi pecel dan keripik. Akhirnya mereka itu berlangganan gitu. Jadi tiap pagi itu tolong dikirim nasi pecel ya. Jadi untuk jam 6 atau jam 7 gitu. Jadi yang deket-deket itu lebih banyak gitu akhirnya. Yang dulunya enggak tahu bahwa Miss Titin itu memiliki produk nasi pecel akhirnya tahu. Jadi mereka yang males untuk keluar rumah atau males masak. Nah, itu nasi pecelnya Miss Titin bisa jadi solusi. Jadinya kekurangan daripada omset yang penurunan sangat drastis itu pelan-pelan bisa tertutup. Jadi fixed cost-nya itu bisa dari inovasi tadi, produk inovasi itu. Inovasi itu tadi. Betul. Jadi harus kemana nih kayak saya? Nggak mungkin ini orang beli baju baru, nggak mungkin beli Picora ini. Oh yang lagi ngehit ini masker, oh jadi ini aja tak lukisnya. Iya. Pasti ada peluang itu ya Bu ya. Oke. Baik, pertanyaan lagi saya ke redaksi, Karin. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Dewi Nur F di Krian. Selamat pagi Mbak Tika, Ibu Neno dan Ibu Titin. Mau nanya ini, untuk lukisan di baju, tas, kerudung ini objeknya kita bisa request gitu kah? Mau lukisan bentuk apa? Atau hanya bunga saja ya? Soalnya saya lihat di YouTube Suara Sidoarjo Live ini hanya kebanyakan ini bentuknya bunga-bunga saja. Oh iya. Terus yang kedua dari Dia Setiorini di Twitter. Rame ya. Oke. Yuk. Mau nanya untuk harganya ini Mbak Tika, untuk keripik tempe Ibu Titin dan juga artnya Ibu Nino itu kira-kira kisaran harganya berapa ya? Oke, saya sudah tahu. Sudah ada bocoran. Sudah dapat bocoran. Iya, Bu Dia penasaran dan Bu Dewi juga penasaran. Pastinya boleh nggak sih kalau saya tadi ngobrol sama Bu Nino, Bu, saya boleh ya pesen ini aja logo pas nge-MC gitu, pegang mic gitu kan ya, jadi brand kan. Oh ya kan, bisa nggak sih? Nanti kita akan ngobrol dengan Bu Nino dan juga Bu Titin. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi sahabat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk
untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget ya sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat yang sudah nggak sabar untuk ngobrol dengan Bu Nino dan juga Bu Titin ya pagi ini. Tadi ada pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Dewi Nur dari Krian ya. Terkait lukisan ini bisa pesan nggak sih sebetulnya? Alhamdulillah bisa sesuai dengan request panjenengan semua yang mau
temanya apa dan apa yang saya lukis. Kalau jenengan mau minta wajah saya pun dilukis, monggo saya lukis sesuai dengan foto yang dikirim. Oke. Tapi itu biasanya didesain dulu, ditanyain dulu ya, mau begini atau langsung gitu Bu biasanya? Iya, temanya apa? Seperti ini Kak, seperti itu. Saya ngasih gambaran. Atau ini misalkan gambar wajahnya dia. Ini temanya lagi apa? Kan seperti itu. Kalau lagi membatik ya saya backgroundnya batik, dia lagi sedang membatik, seperti itulah. Jadi bisa request terserah jenengan mau pesen di baju boleh, di tas boleh, di kanvas boleh. Semuanya media insya Allah ada. Sekalian ini menjawab pertanyaan Mbak Dia tadi, Mbak Dia atau Mas Dia ya? Mbak Dia Setio, soalnya ada Setionya dengerin. Dia, iya. Oh ya dia aja deh. Daripada ragu-ragu ya. Harganya berapa sih Bu Ninu? Yang ditanya harga yang mana dulu ini? Kalau harga masker tadi berapa? Kalau harga masker lukis yang ada di butik ya sekitar 25.000 sampai 50.000. Untuk jilbabnya dari harga 50.000 sampai 150. Untuk bajunya dari harga 150.000 sampai 300 untuk yang umum, tapi kecuali untuk yang pesan-pesanan khusus dengan desain khusus, model khusus itu nanti beda harga lagi. Harganya terjangkau, semuanya insya Allah bisa. Baik. Nah ini kalau dari keripik tempe, Miss Titin, keripik tempenya aja beberapa ukuran, mungkin beberapa kemasan ini. Berapa ukuran, size-nya? Size-nya itu bisa ukurannya itu dari 230 gram. Seperti ini yang saya bawa itu 230 gram. Oh, yang ini ya. Ini 230 gram. Ini. Itu 15.000. Tapi kalau untuk reseller beli 4 itu hanya 50.000. Beli 4 50.000. Oh ya. Iya, jadi lebih kan mereka sudah dapat laba dulu gitu. Jadi selisih harganya lumayan. Kemudian itu bisa lebih besar lagi, ada yang 460 gram biasanya untuk oleh-oleh. Aku enggak suka yang kecil, aku agak besaran gitu, ada. Jadi 460 gram itu 30.000. Tapi kalau mereka beli 2 itu hanya 50.000 juga. Kemudian kemasan los untuk 1 kilonya itu bukan 60 tapi hanya 50.000. Jadi monggo reseller silakan datang. Keripik tempe kami ini produknya unggulan karena bahan-bahannya itu berkualitas, kemudian digorengnya itu non curah, jadi tidak menggunakan minyak non curah, kemudian tidak ada pengawet, makanya ini tidak terlalu lama juga gitu. Jadi hanya 1 bulan aja masa kerenyahannya, jadi masa yang enak-enak, betul-betul enaknya itu. Jadi tidak terlalu lama. Karena tanpa bahan pengawet ya. Betul. Baik, ya terakhir karena waktunya ternyata sudah habis ya. Aduh, saya pengennya nanya lagi gitu loh ya, ngobrol aja pengennya. Terakhir mungkin dari Bu Ninu ada pesannya, motivasinya seperti apa ini untuk masyarakat Sidoarjo, terutama yang juga pelaku UMKM juga yang ada di Sidoarjo. Iya, untuk teman-teman semua yang lagi semangat di musim pandemi ini, jangan pernah putus asa. Tetap semangat, kita gali potensi kita sampai seberapa jauh. Jangan pernah ada kata lelah, jangan ada kata bosan. Tetap semangat, harus semangat. Itu yang saya tanamkan di jiwa saya juga. Kemungkinan di teman-teman juga, walaupun pandemi ini jangan pernah mengurangi rasa sudahlah, jangan, tetap pokoknya apapun yang terjadi iya, karena kita mau jadi pengusaha itu memang banyak rintangan dan nggak semulus-mulus yang kita harapkan gitu loh. Kadang ada, kadang tidak ada, tapi harus tetap semangat. Itu aja. Mbak Titi silakan. Iya, untuk teman-teman yang memiliki produk atau belum punya produk, monggo, kita itu sekarang ini kan masa-masa sulit ya, jadinya gimana caranya kita bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan di masa sulit ini gitu. Jadi apapun caranya itu kita pasti bisa. Jadi kalau di UMKM ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan,
kemudian sharing sangat terbuka sekali, jadi enak. Monggo kalau misalkan teman-teman yang bingung, saya ini mau jualan apa dan apa, gimana cara memasarkan, monggo teman-teman UMKM seperti kami ini siap membantu semuanya teman-teman yang merasa kesulitan. Kemudian banyak tempat-tempat seperti tempat-tempat online yang tersedia bagi teman-teman untuk memasarkan produknya, itu juga bisa. Moto kami ya, seperti ucapan dari Coach Wulan yang sangat saya sukai kata-kata ini. Beliau bilang bahwa materi itu sudah Allah takar, tidak mungkin tertukar, selama kita ikhtiar pasti Allah antar. Jadi kita itu harus selalu semangat untuk mencari rezeki di bumi ini. Jangan putus asa, jangan juga menyalahkan keadaan. Kita harus berupaya, kita harus berdiri. Ayo, kita harus bangkit. Gimana caranya? Kita harus cari solusinya bersama. Jadi yang belum misalkan teman-teman yang masih bingung, monggo bisa menghubungi UMKM yang ada di wilayahnya masing-masing. Silakan. Oke, baik. Terakhir nomor handphonenya sekalian dong untuk yang bisa dihubungi, nomor kontaknya. Oh ya, nomor kontak dari Miss Titin dengan produk keripik tempe dan nasi pecel daun jati. Bisa menghubungi saya di nomor 0823 309 51615. Oke, saya ulang ya, 082 3309511615. Betul. Oke, kalau Bu Nino? Ya, dengan saya nomor 61215. Oh, 61215. Iya. 61215. Oh, iya. Oke. 61215. Oke. Nanti yang belum sempat catat bisa tanya ke redaksi ya. Iya. WhatsApp aja ke Karin. Kami tunggu pesanannya. Iya. Monggo, silakan. Bu Nino. Ya, dengan saya produknya Pigora, lukisan, kaligrafi, juga fashion, dengan nomor telepon 085 23636 7737 Nina Art Gallery. Oke, baik. Ya, sahabat, demikian untuk program Dialog Sidoarjo Kota UMKM. Terima kasih Bu Titin dan juga Bu Nino atas waktu dan juga sharingnya. Mudah-mudahan sukses selalu. Jaya selalu UMKM Sidoarjo. Sukses untuk bisnis dan usahanya. Selalu semangat. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga sudah bergabung juga di YouTube Suara Sidoarjo, Mada Junior. Wow, mantul emak-emak pahlawan ekonomi kreatif dan pintar UMKM Sidoarjo. Luar biasa. Ada Mas Saiful Anwar. Oke, banget Bu Nino, sukses selalu. Terima kasih yang sudah bergabung. Sesaat lagi saya ajak Anda untuk menyimak juga Buletin Jawa Timur disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.